Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan dalam suatu forum. Insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayatnya Allah, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Salam dan salam adalah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini insya Allah kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Kemudian tafsir yang saya gunakan yaitu tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Indonesia tapi tinggal di Makkah, yaitu Imam An-Nawawi Al-Bantani, mungkin yang terkenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau nulis banyak kitab. Nah, salah satunya adalah kitab tafsir yang dikenal dengan nama Tafsir Munir atau Tafsir Maroh Labid. Nah, tafsir ini menurut saya untuk dibahas itu enak. Kenapa enak? Karena tidak terlalu panjang sebagaimana tafsir Ibnu Katsir yang sangat panjang lebar. Juga tidak terlalu pendek seperti tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain itu pendek sekali. Nah, saya menggunakan tafsir ini karena cukup pendek dan penjelasannya cukup lengkap dan cukup mudah. Dan untuk ayat-ayat yang dilengkapi dengan yang ada asbabun nuzul, di dalam kitab ini juga dibahas asbabun nuzul itu. Nah, kebetulan saya bawa kitab ini, tapi untuk jilid 1, sebetulnya tafsir ini ada 2 jilid, jilid 1 sama jilid 2. Nah, yang saya pegang sebelah kanan ini kitab warisan dari Bapak. Ini yang edisi, bukan edisi ya, yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Hidayah. Jadi modelnya kayak kitab kuning. Nah, kitab kuning itu tulisannya kecil-kecil, kemudian warnanya kuning, dan ini ditulis dengan gaya klasik. Kalau buku klasik itu nggak ada titiknya, nggak ada paragrafnya. Sehingga kadang-kadang kalau kita pas lagi butuh itu kesulitan nyarinya ya. Kalau orang zaman dulu tuh biasa, karena mereka hafal Al-Quran, hafal macam-macam. Jadi nulis ya pakai titik, ya pakai koma, itu udah biasa mereka itu. Nah, kemudian saya akhirnya beli lagi yang edisi lebih baru, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Kutub Al-Ilmiyah. Nah, kalau yang ini edisi lebih baru, ini lebih enak. Karena yang Al-Quran ada kurungnya, ada harokatnya. Nah, kemudian nanti ada titik, ada koma, ada paragraf, ada beberapa catatan kaki. Sehingga ini jauh lebih enak untuk dibaca orang-orang zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang itu dalam beberapa hal tidak sepintar zaman dulu. Dalam beberapa hal ya. Sehingga kitab model kayak gini ini jauh lebih enak dibaca. Nah, sebetulnya saya juga punya file, tapi ini karena nggak muncul ya. Coba muncul atau enggak ya? Atau kalau enggak nanti ya mungkin enggak muncul ya. Atau mungkin pekan depan aja, insya Allah nanti kita bisa atur ya. Nah, sebetulnya kajian ini menurut panitia dimulai pekan kemarin. Cuma pekan kemarin kebetulan saya ada tamu yang saya harus nemani dari Jepang, sehingga pekan kemarin yang dijadwalkan nggak jadi. Malam ini sebetulnya juga ada tamu dari Malaysia. Cuma karena saya udah terlanjur menjanjikan yang ini, ya maka yang tamu itu saya minta teman yang lain untuk menemani.
Ya, kita akan memulai dari surat Al-Baqarah ya. Sebetulnya sebelumnya kita juga sudah mulai di tempatnya Pak Tri. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Bisa connect? Betul, nggak bisa ya? F5. Nih. Extendednya sebenarnya atau mungkin ini kurang kuat begini. Oh ini pakai USB. F5. Ya bukan depan saya, nggak apa-apa. Ya. Saya matikan aja ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya matikan aja. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Nah, kenapa dinamakan sapi betina? Karena di dalamnya ada suatu pembahasan yang luar biasa terkait dengan kasus sapi. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas tentang masalah sapi ini. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Artinya adalah surat yang diturunkan Allah di Madinah. Mi'atani wasitun wasamanuna ayatan. Surat ini terdiri dari 206 dan 80 ayat. Maksudnya 286 ayat. Sittatu alafin wa mi'atun wa arba'un wa arba'una kalimatan. Jumlah kata ada 6.144. Di jumlah kata. Jadi ada 6.144 kalimah. Kemudian sittatun wa ishruna alfan wa mi'atani wa wahidun wa khamsuna harfan. Jumlah hurufnya itu ada 26.251 huruf. Ini kalau para ulama itu dihitung betulan ya. Jadi hilang satu atau terkorup satu itu ketahuan karena betul-betul dihitung. Nah, surat Al-Baqarah ini di dalamnya membahas banyak topik dan beberapa topik itu adalah hal-hal yang fundamental dalam hidup. Termasuk pembagian tentang manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir, dan juga ada yang munafik. Kemudian orang beriman itu sifatnya seperti apa, tantangannya seperti apa, orang kafir itu sikapnya seperti apa, orang-orang munafik itu perilakunya seperti apa. Itu dibahas semuanya dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini perdebatan antara Rasul dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dibahas dan diungkap oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Karena memang Rasulullah baru ketemu dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi, itu terutama ketika beliau di Madinah. Ketika beliau di Makkah, Rasul itu belum bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ketemu tapi sekilas. Ya misalnya ketika umat Islam di Makkah mereka disiksa, kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Nah di Habasyah itu juga ketemu dengan orang-orang Nasrani. Tapi tidak terjadi perdebatan yang cukup keras. Nah, perdebatan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam yang cukup keras itu ketika di Madinah. Nah, di situ terjadi perdebatan segitiga
antara Rasul, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah. Dan karena itulah kemudian surat Al-Baqarah termasuk nanti surat Ali Imran turun di Madinah yang membimbing Rasul dan memberitakan informasi-informasi gaib kepada Rasul tentang keadaan nabi-nabi terdahulu. Itu semuanya dibahas dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dan seterusnya. Nah, kita akan mulai. Yang pertama adalah alif lam mim. Satu ayat nih ya. Apa itu alif lam mim? Nah, para mufassir qol asy-Sya'bi wa jama'atun, Imam asy-Sya'bi menjelaskan alif lam mim wasairu hurufil hujai fi awailis suwari minal mutasyabihi alladzi infaradallahu bi ilmihi. Jadi alif lam mim dan huruf-huruf yang ada di awal surat seperti alif lam mim, yasin, qaf, nun itu adalah minal mutasyabihi, termasuk ayat mutasyabihat. Jadi ayat itu ada dua ya. Ada ayat yang mutasyabihat yang memang maknanya itu kita nggak tahu. Kemudian ada ayat muhkam. Ayat muhkam itu ayat yang maknanya jelas. Nah, kalau ayat-ayat yang nggak jelas maknanya itu namanya ayat mutasyabihat. Alladzi infaradallahu bi ilmihi, yang mengetahui hakikatnya hanya Allah. Sementara manusia itu nggak tahu hakikatnya apa. Cuma memang setiap manusia itu memiliki kesan sendiri-sendiri sesuai dengan experience dan kedalaman ilmunya masing-masing. Nanti kita akan lihat. Wa huwa sirrul Qur'an. Nah, ini termasuk bagian dari rahasia Al-Qur'an. Fanahnu nu'minu bidhahiriha. Nah, sikap kita sebagai orang beriman terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, maka kita iman bahwa itu datang dari Allah. Wa nufawwidhu al-ilma fiha ilallah. Sementara maknanya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dalam bahasa yang sederhana, para mufassir sering mengatakan alif lam mim itu termasuk wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, kenapa disebut seperti itu? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, memang tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Nah, kalau Abu Bakar pernah mengatakan, waqala Abu Bakrin, beliau mengatakan, fi kulli kitabin sirrun. Jadi dalam setiap kitab, dalam setiap tulisan itu selalu ada rahasia. Wasirrul Qur'ani wasirrullahi fil Qur'ani awailus suwari. Sementara rahasia-rahasianya Allah di dalam Al-Quran itu terletak di awal surat, yang termasuk alif, lam, dan mim. Tapi memang meskipun kita tuh nggak tahu maksudnya, tetapi memang ada kesan-kesan dan mesti Allah itu punya tujuan. Dan tapi kita nggak bisa memastikan ya tujuannya apa. Gitu. Ada satu yang menarik yang kemarin juga sempat saya sampaikan di kelompoknya Pak Tri itu. Jadi di Amerika itu ada salah seorang profesor matematika, namanya itu Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang, ahli matematika, profesor ya. Nah, ceritanya panjang, bahkan beliau itu menceritakan dalam satu buku yang beliau tulis. Judulnya menarik, tapi saya bahas nanti kapan-kapan tentang judul bukunya ini. Nah, beliau itu sebetulnya termasuk orang yang lahir di keluarga agamis. Ibunya agamis.
Tapi bapaknya itu laki-laki yang nggak bertanggung jawab, suka mabuk, suka judi, suka kekerasan kepada ibunya dan anak-anaknya di rumah, termasuk kepada dia. Nah, ibunya ini seorang perawat dan ibunya ini orang baik menurut pemahaman beliau, suka membantu orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian bapaknya ini tiap hari mabuk, tiap hari judi, begitu pulang ke rumah marah-marah, ngamuk, suka mukuli ibunya dan anak-anaknya. Maka setiap bapaknya pulang, maka seisi rumah itu ketakutan semuanya, sehingga nightmare, malam itu kayak di neraka gitu. Nah, kemudian karena dia orang beragama, maka kemudian dia selalu berdoa kepada Tuhan agar kehidupannya diberikan kebaikan dan bapaknya itu diubah yang awalnya jahat menjadi baik. Tiap malam dia berdoa, tapi tiap malam kejadian itu selalu terjadi seperti itu. Sampai pada suatu titik dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil atau tidak ada. Kalau memang Tuhan itu adil, harusnya kalau ada orang jahat yang menjahati orang baik, harusnya Tuhan itu campur tangan, bukan malah membiarkan. Itu kalau Tuhan betul-betul ada. Atau memang jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Jadi dia mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dari melihat kehidupan dia sehari-hari. Nah, kemudian akhirnya mulai muncul benih-benih ateisme pada diri dia. Nah, kemudian setelah dia sekolah, maka konsep ateisme itu mulai mengkristal. Pemahamannya semakin luas, semakin mendalam, dan horizon dia semakin luas. Pada waktu itu terjadi perang Vietnam, dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Amerika membantai rakyat Vietnam, termasuk kepada orang-orang yang tidak bersalah. Maka dia juga mulai mempertanyakan lagi, Tuhan itu betul-betul ada atau tidak? Kalau memang ada, kenapa Tuhan tidak pernah datang untuk menyelesaikan dunia ini? Kenapa dunia ini tidak dibuat menjadi lebih baik? Kenapa orang-orang jahat harus diberikan kesempatan untuk menindas orang-orang baik? Gitu. Sehingga akhirnya ateisme itu mulai mengkristal dan dia sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, ataupun kalaupun ada, dia nggak layak disebut Tuhan karena dia membiarkan dunia dikuasai oleh orang-orang jahat. Maka dia mulai nggak tertarik dengan yang namanya agama, dan menurut dia agama itu hanya keluh kesah orang-orang tertindas, agama itu hanya tempat orang-orang untuk melarikan diri. Jika dia nggak tertarik dengan agama, apalagi setelah dia belajar matematika, jadi profesor di sana, maka dia semakin berpikir bahwa berpikir itu harus ilmiah, harus berdasarkan kausalitas. Sementara menurut dia Tuhan itu tidak seperti itu, sehingga dia akhirnya jadi seorang yang ateis, meskipun awalnya lahir dari keluarga yang beragama. Nah, sampai suatu saat dia itu punya murid dari Timur Tengah yang beragama Islam. Ya, bagi dia nggak ada masalah punya murid siapapun. Tapi yang jelas dia tidak tertarik bicara tentang agama. Dan kebetulan muridnya ini meskipun agamanya Islam, tapi nggak pernah ngomong agama dan termasuk nggak mempedulikan agama. Maka Jeffrey Lang ini merasa nyaman dengan muridnya itu, sampai menjadi teman dekat, sampai dekat secara kekeluargaan dengan keluarganya muridnya ini.
Nah, sampai akhirnya suatu saat di dalam cerita dia, nah dia itu dikasih Al-Quran, tentu terjemahan dalam bahasa Inggris yang diletakkan di mejanya. Dia ketika melihat itu agak heran. Kenapa dia heran? Loh, orang yang dianggap nggak peduli agama kok naruh kitab suci di situ. Dia berpikir apa jangan-jangan mau mempengaruhi dia gitu. Nah, tahu kan dia nggak peduli, maka buku itu diambil, ditaruh di rak, dan dia udah nggak peduli lagi dengan yang namanya agama. Kemudian dia cerita sampai akhirnya suatu saat dia pindah rumah atau pindah kos, saya kurang tahu, yang jelas pindah. Nah, ketika dia pindah, maka buku-buku itu dibawa semua. Tapi karena bukunya banyak, tentu nggak bisa sekali angkut ya. Mungkin butuh beberapa kali angkut untuk memindahkan buku-buku itu. Karena yang namanya ilmuwan itu bukunya banyak-banyak ya, besar-besar ya. Nah, ketika dia tinggal di tempat yang baru itu, nah yang namanya orang kadang-kadang itu kan juga gabut ya. Tahu gabut ya? Ini bahasa anak muda. Gabut itu apa istilahnya ya? Ibaratnya bingung mau ngerjain apa gitu ya di tempat yang baru. Nah, biasanya para ilmuwan itu kalau gabut, nah itu yang dia itu baca buku ya. Nah, ketika dia mau akhirnya gabut, dia pengen baca buku, ternyata seluruh buku yang dia bawa itu sudah dibaca semua. Ya, namanya ilmuwan ya. Beda kalau kayak kita, kalau kita buku menjadi pajangan aja ya. Dibaca semua. Nah, satu-satunya buku yang belum dia baca itu hanya Holy Quran, terjemahan dalam bahasa Inggris. Nah, ketika dia baca itu, ya adalah dia baca sekedar untuk ngisi waktu, sekedar untuk killing the time, jadi sekedar ngisi waktu. Maka yang pertama dia baca itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, dalam bahasa Inggris ya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, dan seterusnya dan seterusnya. Dia baca ya bagus ya. Di sana isinya itu puja-puji kepada Tuhan. Ya memang yang namanya kitab suci ya. Di mana-mana ya begitu gitu. Ya bagus, tapi dia tidak terlalu ada interest ya, karena itu bagi dia normal ya, kitab suci itu isinya ya begitu ya. Nah, kemudian setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian ya, mohon maaf, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 8:30 ya, atau jam 9? Biasanya jam berapa ya kalau ngaji-ngaji kayak gini? Ya mungkin maksimal 9:30 ya, atau jam 9 lah ya, 9 maksimal 9:30 biar nggak terlalu lama. Nah, kemudian dia akhirnya sampai pada surat Al-Baqarah ini. Nah, ketika dia membaca surat Al-Baqarah ini, terus di situ tertulis alif lam mim. Nah, kira-kira kalau jenengan baca terus ada tulisan alif, lam, mim, kalau jenengan gimana? Ya mungkin biasa aja ya. Ya biasa aja. Nah, dia itu ketika membaca surat Al-Baqarah, di situ tertulis alif, lam, mim, dia itu marah dia. Lah, kenapa marah? Karena sebetulnya dia itu baca buku Quran niatnya itu sekedar ngisi waktu, baca ala kadarnya, sekedar untuk ngisi waktu. Nah, ternyata dia merasa di situ dikasih rumus alif, lam, mim, itu rumus. Dia orang matematik kan. Dan yang namanya rumus hanya bisa difahami dengan baik kalau seluruh teks dibaca dengan teliti.
Maka dia itu agak jengkel dia itu. Kenapa? Karena niatnya itu baca santai, tapi ternyata teks itu meminta dia untuk baca dengan teliti dan lengkap. Makanya dia tuh, wah ini yang nulis buku kok jebak orang ini ya, di rumus ditaruh di awal gitu. Itu bagi dia. Ya oke lah. Akhirnya beliau melanjutkan. Setelah itu beliau membaca alif lam mim. Itu kesan yang beliau terima ketika membaca alif lam mim. Bagi beliau itu adalah rumus yang itu hanya akan diketahui kalau dia membaca seluruh teks dengan teliti. Itu kesan yang dia tangkap dari membaca alif, lam, dan mim. Kemudian setelah itu dia membaca ayat berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris tentu saja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dzalikal kitabu, kitab itu, dzalika itu, al-kitabu kitab. Jadi bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Inggris dalam hal ini. Okay? Kalau dalam bahasa Indonesia kan kitab ini atau kitab itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan this book. Ya. Kalau dalam atau that book, jadi itunya ditaruh di depan ya. Dzalikal kitabu, kitab itu, la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Nah, ketika dia baca ayat ini, dia itu merasa ada hal yang aneh, yang dia kemudian berhenti sejenak karena terasa aneh. Kalau jangan terasa aneh nggak? Ya, mungkin kalau kita biasa aja ya. Apalagi kalau bacanya cepet-cepetan ya. Ya supaya dibaca aja, niatnya dapat pahala. Ya insya Allah dapat pahala ya. Insya Allah. Tapi memang kalau karena dia seorang ilmuwan, ya dia kalau membaca itu betul-betul ada perenungan dan sebagainya. Dia membaca dzalikal kitabu, kitab itu. Bagi dia itu aneh. Kenapa aneh? Karena yang namanya buku dimanapun, yang namanya pengantar itu tidak pernah ada yang mengatakan pakai kata itu. Di mana-mana pasti pakai kata ini. Iya gak? Kalau kita nulis buku kan, buku ini aku persembahkan untuk istri tercinta. Buku ini aku persembahkan untuk guruku yang sudah menghadap Sang Pencipta. Buku ini aku persembahkan untuk anak-anakku. Buku ini aku persembahkan untuk mahasiswa-mahasiswa. Kan ini, nggak ada yang namanya buku itu nggak ada. Kata itu tuh aneh bagi dia. Maka dia itu sambil merenung, sambil mikir, kenapa ditulis pakai kata itu? Ya biasanya orang kalau mikir itu kalau nggak lihat bawah ya lihat atas ya, iya nggak? Lihat atas itu, maka seakan-akan itu ada yang sedang berbicara dengan dia. Iya, kitab itu, kitab yang di tanganmu itu. Jadi bukan kitab ini, tapi kitab itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan fihi di dalamnya. Jadi kata itu bagi dia itu menarik sekali. Dan ya waktu itu dia belum nggak tahu kalau ini adalah betul-betul firman Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dia waktu megang ini pertama, dia punya asumsi ini ditulis oleh manusia. Bagi dia ini aneh, ya itu. Maka ketika dia baca, seakan-akan dia melihat atas, dan seakan-akan itu ada yang sedang berbicara dengan dia. Iya, kitab yang di tanganmu itu loh. La raiba fihi, la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Aila syakka, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan fihi di dalamnya. Wah, dia heran. Baru kali ini dia itu membaca suatu buku
yang di dalamnya ada kata-kata buku itu atau buku yang ditulis itu tidak ada kesalahan. Itu baru pertama ini. Meskipun dia seorang ilmuwan yang mungkin baca ribuan buku dengan berbagai macam style, yang namanya buku apapun itu selalu ditulis buku ini sudah saya siapkan sebaik-baiknya, sudah dikoreksi oleh banyak kolega, tapi jika ada kesalahan tetap saya sebagai penulis yang bertanggung jawab, kan gitu ya. Atau mungkin ada yang agak puitis, tiada gading yang tak retak, jika ada kesalahan mohon kiranya pembaca memberikan koreksi demi perbaikan edisi yang akan datang. Ya, pokoknya intinya kan yang namanya penulis itu pasti merasa ada yang salah, dan dia akan sangat terima kasih jika kesalahan itu ada yang memperbaiki. Tapi tidak bagi penulis buku ini menurut dia. Dia baru melihat ada orang yang berani nulis buku dan mengatakan bahwa bukunya itu tidak ada kesalahan. Ini baru kali ini. Dan menurut dia ini terlalu berani orang ini. Terlalu berani. Kenapa? Kalau sampai ada satu saja kesalahan, kalau sampai ada satu saja logika yang kontradiksi, kalau sampai ada satu saja yang typo, yang salah ketik, maka klaimnya runtuh semuanya. Karena dia sudah ngomong di dalamnya nggak ada kesalahan. Beda kalau memang penulis sejak awal bilang, ini kita udah koreksi sedemikian rupa, tapi jika ada kesalahan, namanya juga manusia, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau orang bilang begitu, kalau salah dia dimaafkan oleh orang lain, ya enggak? Tapi kalau dari awal dia mengklaim nggak ada kesalahan, tapi kok kenyataannya ada salah, kira-kira gimana? Ya dia nggak bisa dimaafkan ya. Makanya kesalahannya orang sombong itu nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau kesalahannya orang yang tawadhu itu bisa dimaafkan. Karena dia sejak awal mengakui kalau dirinya banyak salah gitu. Kalau orang sombong kan sejak awal dia mengakui kalau dirinya nggak ada salah gitu ya. Maka begitu dia salah, dia nggak dimaafkan. Gitu. Ini bagi dia luar biasa, ini menarik. Kok ada ya? Kok luar biasa ya? Ini orangnya, penulisnya ini pernah sekolah di mana ya? Atau pernah belajar apa ya? Kok sampai memiliki jiwa psikologi yang sehebat itu, kata dia ya. Berani nulis buku dan berani mengklaim bahwa di dalamnya tidak ada kesalahan. Oh, dia itu luar biasa. Oh, ini wah, hebat juga nih penulis ini ya. Gitu. Kan baru kali ini, atau paling tidak ketika dia baca itu, dia membaca ada yang seperti itu. Juga memang akhirnya tuh Jeffrey Lang ini ketika dia baca ayat ya, awalnya kan dia kan pengen baca santai-santai ya, sekedar ngisi waktu. Tapi ternyata memang Al-Quran itu yang dia cerita itu luar biasa. Di setiap ayat yang dia baca itu selalu ngajak dialog. Di situ ada perdebatan, di situ ada argumentasi, di situ dia merasa kadang-kadang dilecehkan, kadang-kadang dia dibombong, kadang ditertawakan, kadang dipermalukan, kadang kayak diajak terbang melihat masa depan, kadang kayak dijatuhkan. Sehingga yang awalnya dia itu pengen baca Quran sekilas, akhirnya tanpa terasa malam itu dia gak tidur karena baca Al-Quran itu. Dan betapa luar biasanya, betapa menggairahkannya, betapa menariknya isi Al-Quran itu. Sehingga akhirnya yang awalnya dia itu pengen baca asal-asalan, itu satu surat selesai semalam. Dan dia merasa betul-betul enggak, jadi seperti nonton orang debat ya, tapi lebih lebih menarik dari itu. Itu kalau yang paham lah ya.
Nah, kalau kita mungkin kebalikan ya. Kalau kita nggak ngantuk baca Quran, insya Allah cepat ngantuk. Ya, kalau kita kadang-kadang nggak ngerti maksudnya ya tapi itu dapat pahala insya Allah ya. Nah kemudian dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kitab ini tidak ada kesalahan di dalamnya. Tapi dia yang paling menarik itu adalah kisah tentang Nabi Adam. Itu yang menurut dia itu betul-betul pembahasan yang paling fundamental tentang kehidupan ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan insya Allah. Kita bahas di sini dulu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kitab itu bukan kitab ini, tapi itu yang di tanganmu itu la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi buku itu adalah buku yang pasti benar, tidak ada kesalahan, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah dia heran, apa itu takwa? Dia nggak tahu. Apa itu takwa? Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, siapa itu yang takwa? Orang yang takwa itu adalah al-muttaqin, itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Luar biasa ini. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Ghaib itu apa? Ghaib itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman dengan hal yang ghaib. Iman dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini menarik ini. Iman dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, makanya kalau kita bahas ya, yang namanya ilmu itu ada tiga, okay? Ada tiga yang namanya ilmu itu. Yang pertama ilmu jangka pendek, yang kedua ilmu jangka menengah, yang ketiga ilmu jangka panjang. Dan manusia itu selalu menggunakan tiga ilmu ini. Misalnya begini, kalau ada orang makan itu biasanya pertimbangannya apa? Kalau kita makan. Nah, kalau jangka pendek itu kan enak atau enggak enak, ya enggak? Nah, kalau wah ini enak, ini kita makan gitu. Wah ini enggak enak, saya enggak suka gitu. Jadi kalau orang itu tahu ini enak, tahu ini enggak enak, itu kan jangka pendek ya. Yang bisa diketahui hanya dengan mengindra, ya kan? Dengan dicicipi, oh ini enak, dicicipi, oh ini pahit, oh ini itu ilmu, tapi ilmu jangka pendek. Dan ilmu seperti ini itu gak usah belajar ya. Ya makanya kalau ada orang tahu ini enak itu gak enak itu jangan bangga ya, itu termasuk ilmu yang jangka pendek ya. Ya. Yang kedua ilmu jangka menengah. Ilmu jangka menengah itu misalnya kalau makanan, kita tahu makanan itu sehat atau enggak sehat. Itu jangka menengah. Nah kalau untuk mengetahui makanan itu sehat atau enggak sehat, itu enggak bisa dengan dilihat sekilas. Itu harus belajar, harus meneliti, harus mengamati, harus tanya kepada para ahli, baru dapat ilmu jangka menengah. Jadi kalau enak nggak enak bisa dirasakan sekarang, kalau sehat nggak sehat bisa dirasakan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau 30 tahun yang akan datang. Dan sayangnya alam kita itu unik, tidak selalu yang enak itu sehat. Bahkan kadang-kadang yang enak itu justru tidak sehat. Ya, makanya menariknya di situ ya. Jadi kalau seandainya yang enak itu sehat, nah maka nggak perlu ada sekolahan ya, nggak perlu ada orang sekolah, nggak perlu ada orang penelitian, tinggal dirasakan, oh ini enak, oh sehat itu. Tapi tidak, yang enak itu juga kadang-kadang malah nggak sehat.
Dan sebaliknya, yang nggak enak kadang-kadang sehat. Betul nggak? Ya, kita kalau makan ayam tuh yang paling enak apanya? Ya jeroannya, ya kulitnya kan. Nah, tapi kalau itu diteruskan dalam waktu lama, itu justru berbahaya untuk kesehatan. Itu jangan menengah. Ada ilmu yang lebih jauh lagi, yang dampaknya itu bukan hanya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, tapi ada ilmu yang dampaknya itu 200 tahun, bahkan 2000 tahun yang akan datang. Kalau terkait dengan makanan, maka pertanyaannya bukan enak atau enggak enak, itu jangka pendek. Bukan sehat atau enggak sehat, itu jangka menengah. Tapi pertanyaannya itu, ini halal atau tidak. Nah, untuk mengetahui ini halal atau tidak, berarti kita harus mengetahui 2000 tahun yang akan datang. Apa dampak 2000 tahun yang akan datang kalau kita makan ini? Dan itu nggak bisa diketahui dari hal-hal yang tampak. Itu memang harus ada informasi dari yang gaib. Kalau nggak bisa. Itu. Jadi memang ilmu itu semakin mendalam, semakin jauh, itu memang semakin luar biasa. Gitu ya. Dan memang tidak selalu yang enak itu sehat, dan tidak selalu yang sehat itu halal dalam jangka panjang. Nah ini luar biasa. Jadi siapa tuh orang yang bertakwa, siapa orang yang dapat petunjuk dalam hidupnya itu? Mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ini adalah orang yang betul-betul dia itu mampu merenungkan alam semesta dan mampu melihat sesuatu di balik itu. Bukan hanya sekedar melihat apa yang tampak. Kalau apa yang tampak itu gampang. Kalau apa yang tampak itu kan gampang. Tapi kalau apa yang tidak tampak, nah itu yang tidak mudah. Itu butuh perenungan, butuh kontemplasi, butuh pengendalian jiwa dan lain sebagainya. Dan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, nggak kelihatan, tapi mengendalikan semesta ini. Karena memang alam semesta ini kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan, itu pasti ada pengendalinya. Ya enggak? Jangan misalnya keluar rumah, ada pohon jambu, ada pohon mangga. Jangan pernah perhatikan enggak? Pohon mangga itu, kalau jenengan ambil daunnya, jenengan biarkan di lantai, nanti jenengan sore hari datang, apa yang terjadi? Layu. Ya kan? Layu. Besok sudah kering. Tapi daun-daun yang di situ, yang di dahan-dahan itu, nggak ada yang layu. Nah, kenapa dia nggak layu? Karena daun-daun itu dapat makanan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memberi makan? Bagaimana prosesnya? Itu kalau kita pelajari, wah itu super kompleks. Jadi ada sesuatu yang mengendalikan di situ. Siapa itu? Dia al-ghaib. Gitu. Nah, orang-orang yang mampu merenung seperti ini, dia tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi dia melihat apa yang ada di balik itu. Nah, itulah orang-orang yang dia akan dapat petunjuk dalam hidupnya. Karena dia tidak hanya dikendalikan oleh apa yang di indera, yang sensasional, yang sensasional. Karena sesuatu yang kita indera itu belum tentu benar ya. Yang kita anggap dingin kadang-kadang itu panas. Iya kan? Ya misalnya orang-orang yang lagi demam gitu, dia merasa kedinginan, padahal sebetulnya badannya itu panas gitu. Jadi penginderaan itu sering menipu kita. Nah, orang-orang yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang mampu melihat di balik itu. Makanya dia itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib.
Nah setelah dia itu iman dengan yang gaib, kemudian dia itu wa yuqimunas shalah, dia menegakkan sholat. Dia mampu mengendalikan dirinya, menegakkan sholat. Ini luar biasa ini, menegakkan sholat ini. Nah sholat itu ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat kan? Ini luar biasa. Jadi orang yang menegakkan sholat, maka dia itu seakan-akan tahu kalau dirinya itu ada yang mengendalikan. Saya dulu pernah waktu di Jepang pas musim dingin gitu. Ya saya waktu saatnya sholat ya, karena orang yang beriman ya. Nah ternyata itu tanpa saya sengaja, jadi teman-teman di lab itu memperhatikan saya. Saya ditanya, Pak Anam sedang ngapain? Gitu. Ya saya bilang, ya saya sedang berdoa kepada Sang Pencipta gitu. Terus dia tanya lagi, Pak Anam mengerjakan kayak gitu apa rutin gitu? Saya bilang lagi, iya rutin. Saya setiap hari melakukan 5 kali. Yaitu ketika matahari sebelum terbit, ketika matahari tepat di atas kepala saya, ketika bayangan matahari sama panjang, ketika matahari tenggelam, dan ketika hamburan merah di langit itu hilang. Pak Anam melakukan itu meskipun dalam kondisi dingin, iya gitu. Apa kata dia? Wah kalau dunia itu orang-orang seperti Pak Anam, kata dia ya, dunia ini akan aman dan damai. Karena ada orang yang dia itu merasa seakan-akan berhubungan dengan kekuatan gaib yang ada di balik alam semesta. Itu orang yang menegakkan sholat ya. Karena dia sadar dia melakukannya karena dia berhubungan dengan kekuatan gaib yang ada di sana. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang dapat petunjuk itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan wa mimma, dan dari apa razaqnahum, yang kami berikan rizki kepada mereka, yunfiqun, mereka itu menginfakkan. Jadi orang yang dapat petunjuk, orang yang percaya dengan hal yang gaib, kemudian dia mau berinteraksi dan mau berkomunikasi dengan itu, dan dia peduli dengan lingkungannya. Dan dia sadar apa yang dia miliki itu adalah anugerah pemberian dari dibalik alam semesta tadi, lalu dia mau berbagi dengan sesama. Wah ini luar biasa ini. Kata dia, konsep ini kalau diterapkan nggak ada yang namanya perang Vietnam. Konsep ini kalau diterapkan tidak butuh lagi kita dengan sosialisme. Konsep ini kalau diterapkan nggak ada yang namanya oligarki. Konsep ini kalau diterapkan maka manusia itu betul-betul hidup dalam kesejatian sebagai manusia. Nah, dan pantas kalau orang seperti ini adalah orang yang mendapat petunjuk. Luar biasa ya. Jadi dengan bahasa yang sangat ringkas, dengan bahasa yang sangat singkat, tetapi kedalaman maknanya itu sangat luar biasa ya. Itu orang yang dapat petunjuk. Nah terus kalau yang nggak dapat petunjuk bagaimana? Orang kan bertanya begitu ya. Kemudian dijelaskan tipologi manusia. Jadi akhirnya Jeffrey Lang ini menyadari. Jadi kalau selama ini dia itu memahami bahwa yang namanya manusia itu selalu jahat. Jadi dia tuh semenjak itu akhirnya dia itu punya sifat antagonis kepada manusia. Padahal dia adalah manusia. Jadi dia kalau melihat orang lain itu jengkel karena dalam bayangan dia manusia itu jahat. Yang suka membuat kerusakan, suka menzalimi orang lain, manusia yang rakus, yang nggak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, suka menghardik orang lain, suka menzalimi orang lain kan itu. Maka ketika dia baca ini dia sadar, oh ternyata memang manusia itu tipologinya itu ada 3. Yang pertama ada manusia yang baik. Siapa? Yaitu yang dapat petunjuk itu, yang dia beriman dan hal yang gaib.
Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Ya mungkin dia nggak terlalu bisa memahami ya maksudnya apa nih diturunkan kepadamu. Ya kalau kita tahu maksudnya itu adalah Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Nah ini kayak gini nih, kalau dibaca oleh orang-orang non-muslim itu luar biasa ya. Jadi saat ini di Amerika, di Eropa, di Jepang itu gelombang islamisasi itu luar biasa ya. Nah kenapa mereka itu masuk Islam? Karena mereka itu tercerahkan. Jadi awalnya, makanya kadang-kadang itu memang ada blessing in disguise ya. Jadi setelah kasus 9/11 ada pengeboman oleh teroris itu, ya kita nggak tahu apa kejadian yang terjadi sebetulnya. Tapi kemudian Islam itu kan dianggap teroris, Islam itu dianggap agama yang suka menebar kekerasan, Islam itu agama yang jelek, agama yang nggak layak untuk kedamaian. Itu bayangan mereka tentang Islam di Eropa, di Barat, di Jepang, dan di mana-mana. Tetapi di sana, di Eropa, di Amerika, itu orang yang punya akal ya banyak ya. Dan orang itu akhirnya punya akal. Loh, kok ada ya agama yang seperti itu ya? Menurut dia kan nggak masuk akal kan? Masa ada agama yang menyuruh pemeluknya untuk mati, untuk membunuh orang? Kan nggak masuk akal gitu. Sehingga justru akhirnya di Barat sendiri, ketika Islam didiskreditkan sedemikian rupa, justru orang-orang yang punya akal itu malah dia tuh ingin ngerti, kok bisa ya, kok ada agama yang sejahat itu ya, gimana sih ajarannya kok bisa sejahat itu gitu. Nah kalau dia itu pengen tahu, dan akhirnya banyak orang yang pengen tahu. Nah kalau orang itu pengen tahu tentang Islam, maka yang pertama kali dia baca apa? Ya Al-Quran. Ketika orang itu baca Al-Quran, kaget dia itu. Dia, orang-orang Barat itu mengira Quran itu isinya itu ya hanya puja-puji kepada Nabi Muhammad, puja-puji kepada keluarganya Nabi Muhammad. Isinya itu menjelek-jelekan agama yang lain, menjelek-jelekan kitab suci yang lain, menjelek-jelekan. Ternyata itu tidak. Maka di Amerika itu sekarang ada kampanye yang luar biasa. Judul kampanyenya itu begini, We love Jesus because we are Muslim. Jadi kita mencintai Yesus karena kita itu Muslim. Dan itu di mata orang Amerika itu aneh. Loh, kok bisa ya? Akhirnya dia itu pengen ngerti kok bisa kayak gitu. Dan setelah dia baca Al-Quran, maka dia akan dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu ya wajar lah ya, iman kepada Quran. Tapi yang menarik adalah wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan kitab suci yang turun sebelummu. Ternyata orang Islam itu nggak kuper. Mereka juga beriman dengan bukan hanya kepada Quran, bukan hanya memuliakan Quran, tapi juga memuliakan Taurat, memuliakan Injil, memuliakan Zabur, dan memuliakan kitab-kitab yang lain. Jadi mereka itu salah mengira. Yang dikiranya Islam itu merasa sok benar sendiri, nggak mau mengakui kebenaran yang lain, ternyata kan tidak. Jadi kita orang-orang yang dapat petunjuk itu adalah kenapa? Karena dunia itu berulang dan Nabi itu kan banyak itu. Makanya akhirnya di Barat itu banyak orang yang mikir, loh, kalau kita itu menganggap bahwa Musa itu Nabi, kalau kita menganggap Abraham itu Nabi, lalu kenapa kita mempermasalahkan ada Nabi yang bernama Muhammad itu? Akhirnya berpikirnya kan begitu kan? Kalau memang kita tuh menolak, mestinya kan penolakan itu ada argumentasinya. Nggak hanya menolak gara-gara nggak suka. Kalau menolak hanya gara-gara nggak suka, itu kan nggak ilmiah.
Nah akhirnya orang-orang barat itu akhirnya membaca dan mereka luar biasa ketika membaca Al-Quran itu. Nah inilah orang yang dapat hidayah ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan orang-orang terkait dengan akhirat yuqinun, mereka itu yusaddiqun, membenarkan. Oh ternyata orang yang dapat petunjuk itu memang dia itu menyadari bahwa dunia ini itu tidak berdiri sendiri, tapi dunia ini itu sebetulnya ada sambungannya gitu. Dan memang begitu, okay. Begitu memang ya. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang orang itu berpikir begini, katanya Tuhan itu maha pengasih, ya kan? Tapi kenapa Tuhan harus menciptakan neraka? Itu kan kontradiksi. Kalau memang Tuhan itu maha pengasih, mestinya kan nggak perlu ada neraka. Ya semuanya dikasih surga aja. Itu baru yang namanya pengasih dan penyayang. Betul nggak? Masuk akal nggak? Ya kayaknya masuk akal. Tapi sebetulnya pemikiran kayak gitu tuh nggak logis sebenarnya. Kenapa? Karena alam ini diciptakan Allah, diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan. Kalau ada siang, maka ada malam. Ketika ada malam, maka ada siang, pasangan. Kalau malam tidak ada, ya siang menjadi tidak ada. Kalau siang tidak ada, ya malam tidak ada. Kalau siang dan malam nggak ada, ya dunia ini nggak ada. Justru dunia ini berjalan ya karena ada siang, ada malam. Betul nggak? Ketika ada timur, maka ada yang namanya barat. Ketika ada barat, maka ada yang namanya timur. Kalau timur tidak ada, ya barat tidak ada. Kalau barat tidak ada, ya timur yang nggak ada. Kalau barat timur nggak ada, ya dunia ini tidak ada. Pasang-pasangan. Ketika Allah menciptakan surga, maka pasangannya itu ada neraka. Kalau neraka tidak ada, ya surga tidak ada. Karena surga ada, maka neraka jadi ada. Betul ya? Nah, kalau surga tidak ada, ya akhirat tidak ada. Kalau akhirat tidak ada, ya dunia tidak ada. Karena dunia itu pasangannya akhirat. Gitu. Jadi Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Gitu. Dan itulah kasih sayangnya Allah. Jadi ketika alam ini berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya. Betul ya? Saya sering ceritakan begini. Saya ini punya ada gelas ini. Kalau saya lepas apa yang terjadi? Jatuh ya. Kalau jatuh kira-kira apa yang terjadi? Pecah. Kenapa jatuh dan pecah? Karena ada gravitasi, ada hukum gravitasi, hukumnya Allah, hukum alam. Betul ya? Kalau ini saya jatuhkan, lalu nggak jatuh dan nggak pecah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya jatuhkan, nggak jatuh dan nggak pecah, apa yang terjadi? Berarti gravitasi nggak ada. Kalau gravitasi nggak ada, angin nggak ada, udara tidak ada, air nggak ada, kehidupan tidak ada. Justru karena ini saya jatuhkan, dia pecah, maka alam ini berjalan dengan semestinya. Itulah kasih sayangnya Allah, sehingga alam ini berjalan. Nah kemudian yang namanya hukumnya Allah ini, yang seperti ini, yang akhirnya membuat kehidupan ini jalan, jangan dilawan gravitasi itu. Nah kalau misalnya kita naik ke lantai 3, setelah itu kita lompat, apa yang terjadi?
Ya jatuh kita. Kenapa jatuh? Karena gravitasi. Kalau kita jatuh, kira-kira tangan kita gimana? Mungkin tangan kita mungkin patah ya. Kalau kepala kita kira-kira gimana? Pecah mungkin ya. Siapa yang buat pecah? Ya hukum alam. Atau dalam bahasa lain yang buat pecah adalah Allah. Ya kan? Nah kalau begitu Allah itu maha kasih sayang atau tidak? Yang telah membuat kepala kita pecah itu kasih sayang ya? Ya kasih sayang. Kalau hukum ini nggak ada, kehidupan nggak ada. Karena ada hukum itulah kemudian alam ini ada. Kemudian kita diberi Allah akal. Di situ itulah yang membuat alam ini bekerja. Tapi kamu jangan lompat ya. Kalau kamu lompat nanti kamu akan rusak sendiri. Nah ini hukum Allah itu begitu. Allah ciptakan surga, ciptakan neraka sebagai pasangan. Dikasih tahu, inilah jalan kalau kamu menuju surga itu ini. Nah kalau kamu jalan yang itu masuk neraka. Kamu jangan yang di situ. Kalau kamu mengambil situ, kamu rusak sendiri gitu. Nah dikasih tahu kita ini oleh Allah. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Dan memang penjagaan yang paling luar biasa itu ya penjagaan karena hal itu ya. Jadi orang itu memang menjadi baik itu mestinya memang ini. Karena orang itu ingat akhirat ya. Itu yang membuat orang itu memang jadi baik itu di situ. Nah inilah orang-orang yang dapat petunjuk. Nah kemudian ada nggak di dunia ini yang orang yang nggak dapat petunjuk? Ya ada. Nanti yang kedua dijelasin. Juga Quran itu komprehensif, menjelaskan orang yang baik, menjelaskan orang yang nggak baik. Siapa orang yang nggak baik? Orang nggak baik itu dua. Jadi ada orang yang memang dia nggak percaya dengan akhirat, akhirnya dia seenak dirinya sendiri. Itu yang pertama, itu yang disebut dengan orang kafir. Terus yang kedua, ada orang yang sebetulnya dia udah tahu, dia udah ngerti mana yang baik, mana yang buruk, tapi dia kemudian pura-pura. Nah itulah yang dinamakan dengan nama orang munafik. Dan dunia ini mau dimanapun berada selalu diisi dengan tipe makhluk ini. Jadi dunia ini nggak sekarang, nggak dulu, nggak nanti. Dunia ini isinya itu ya orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Nah, orang sering mengatakan, wah enak ya zaman dulu ya. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang itu banyak orang yang aneh-aneh. Enggak bu, dulu juga begitu bu. Di zaman Rasul itu orang kafir ya banyak. Orang munafik ya banyak dulu itu. Dulu di zaman Nabi Muhammad tuh banyak orang yang melecehkan Nabi Muhammad. Lah wong Nabi kok apa jenenge istilah orang Jawa bilang itu apa dapure ya. Wong Nabi kok dapure kayak ngono gitu kan ya. Nabi tuh ya kayak zaman dulu itu ada kitab suci turun dari langit. Wah itu Nabi. Lah wong ini ngaku Nabi, malaikat katanya sering ngomong dengan dia, tapi kita semua nggak pernah lihat malaikat. Terus yang katanya Nabi, tapi dia kadang-kadang masih beli makanan di pasar. Ini Nabi apa ini? Jadi memang di zaman dulu, di zaman para Nabi, orang yang nggak percaya tentang Nabi ya banyak ya. Ya makanya di setiap zaman itu selalu ada orang yang beriman, selalu ada orang yang kafir, dan selalu ada orang yang munafik. Itu selalu di setiap zaman. Dan dunia ini selalu ada ujian. Ya kenapa? Ya memang dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Nah makanya kita dikasih akal, kita dikasih hati nurani, kita dikasih kitab suci. Nah biar kita tuh mencari, terus mencari, sehingga akhirnya kita itu di dunia ini kita itu melakukan yang semestinya kita lakukan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di antara tiga orang ini ya semoga kita termasuk tadi
orang yang dapat petunjuk. Okay. Nah itu tapi syaratnya apa? Ya syaratnya kita harus mau merenungi kehidupan ini. Kita tidak hanya melihat apa yang tampak, karena yang hakikat itu belum tentu sesuai dengan yang tampak. Gitu ya. Barangkali itu mungkin pengantar jam 9 kurang 10 ya. Monggo kalau seandainya ada yang mau ditambahkan sampai jam 9 aja ya. Iya, monggo seandainya ada yang ditambahkan 1 atau 2. Boleh komentar, boleh pertanyaan, monggo kalau ada. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini sebenarnya ada simpel ya. Bisa Pak. Terpakai ini aja biar kedengaran yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya simpel ya. Ini karena tidak tahu saja. Apa hukumnya membaca Al-Quran tapi tidak berupa Al-Quran, tapi via telepon misalkan atau tab atau laptop? Karena seiring teknologi yang semakin tinggi, kalau mau belajar Al-Quran kan tidak hanya membaca bahasa Arab saja, tapi juga artinya, kemudian ada terjemahan dan juga ada audio agar kita tidak salah mengartikan. Yang kedua, misalnya nih, karena kita kan ada membaca Al-Quran itu kan harus dalam keadaan suci atau misal kita sedang memegang handphone, kita scrolling banyak berita, tiba-tiba ada satu ayat atau surat yang kita baca, kita mau pelajarin, apakah kita juga harus berwudu dulu sebelum membaca itu? Mungkin itu aja Ustaz. Ya, langsung aja nggak satu aja nggak? Ya, satu dua. Oke, kan satu aja dulu ya. Jadi memang dunia ini kan terus berkembang ya. Jadi ketika Al-Quran turun itu langsung dibacakan Rasul kepada para sahabat, dan banyak sahabat Nabi itu banyak yang langsung hafal. Ada yang sekali hafal, ada yang 2 kali hafal, ada yang 3 kali hafal. Sehingga memang rata-rata sahabat Nabi itu hafal Al-Quran. Gitu ya. Nah kemudian selain dihafal, kemudian Al-Quran itu ditulis. Ada yang ditulis di lembaran kulit, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di tembok, ada yang ditulis di batu-batu lempeng kayak begitu. Nah kemudian dia terpisah-pisah. Nah kemudian pada masa ketika Rasul meninggal, berarti Al-Quran sudah sempurna. Semua ayat sudah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar, yaitu pada masa kekhalifahan beliau, itu terjadi peperangan dengan orang-orang yang musyrik yang di bawah pemimpin Musailamah Al-Kadzab. Nah itu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran itu yang meninggal. Sehingga akhirnya ada yang usul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini kalau Anda tidak segera mengambil tindakan, saya khawatir di kemudian hari muncul fitnah, yaitu dengan meninggalnya dengan para hafid yang meninggal. Maka sebaiknya Quran ini dihimpun. Nah kemudian Abu Bakar mikir, loh itu kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mengapa saya harus melaksanakan, kan begitu ya? Kemudian diyakinkan. Akhirnya beliau menyadari ini kalau nggak diambil tindakan bisa jadi nanti banyak ayat-ayat yang hilang dan menjadi konflik di kemudian hari. Nah kemudian akhirnya
Abu Bakar ini menunjuk Zaid bin Sabit dan membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Quran itu, dikumpulkan di satu tempat yang awalnya itu ada di pelepah kurma, ada di kulit, ada di batu-batu, lempeng, itu dikumpulkan di satu tempat. Sehingga dan untuk mengumpulkan itu dengan pengecekan yang ketat sekali, dengan standar ilmiah yang ketat. Yang pertama harus dihafal oleh minimal 3 sahabat dan harus ada bukti tertulis gitu. Akhirnya itu terjadi di masa Abu Bakar. Nah, kemudian pemerintahan berganti, masyarakat berkembang sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Islam itu kan sudah masuk seluruh jazirah Arab, bahkan masuk ke Persia, masuk ke Romawi, masuk ke Afrika Utara, termasuk ada yang mengatakan masuk ke Asia Tenggara, itu pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada waktu itu ketika Utsman itu sedang datang ke suatu daerah, ternyata itu ada orang baca Al-Quran, bacaannya itu agak beda gitu, tulisannya beda. Wah, kemudian ini kalau kayak begini bisa berbahaya ini ya. Akhirnya diambil keputusan, maka Quran ini harus betul-betul disalin di dalam satu buku yang ada sambolnya. Kemudian setelah itu ditulis, kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Ini yang kemudian hari dinamakan dengan nama Mushaf Utsmani. Itu Mushaf Utsmani. Dan ini yang dipakai hingga saat ini. Jadi dan pada saat itu yang ditunjuk untuk jadi panitia adalah Zaid bin Sabit lagi sebagai panitia. Nah, beliau kemudian mulai menyalin lagi pakai tangan ya. Kemudian setelah itu dalam satu mushaf, kemudian setelah itu disebarkan ke seluruh dunia. Dan semenjak saat itu ya yang namanya Quran itu ya yang ada sambolnya itu yang dimaksud dengan mushaf. Makanya kemudian para ulama mengatakan yang namanya mushaf itu ya ada sambolnya, dan ini harus mengikuti mushaf Utsmani. Makanya kalau ada mushaf yang ditulis tidak dengan Utsmani, itu sebagian ulama kalau kita membacanya itu nggak dapat pahala gitu. Jadi harus punya mushaf Utsmani. Nah, sayangnya di Indonesia itu banyak percetakan yang nggak ngikutin mushaf Utsmani sebetulnya ya. Itu. Nah, kemudian ini kan berkembang. Nah, makanya yang namanya Quran ya yang seperti itu. Makanya ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali yang dalam kondisi suci, itu yang dimaksud adalah mushaf itu. Makanya sebagian ulama punya pemahaman kalau kita itu ada Quran, ada keterangannya di tafsir kayak gini, kalau kita itu megang tidak suci itu nggak apa-apa. Cuma memang lebih baik kita takzim dalam kondisi suci. Makanya di pondok-pondok tahfidz Al-Quran itu biasanya itu ada mushaf yang memang asli, ada juga mushaf yang ada terjemahannya. Nah, kalau yang ada terjemahannya kan namanya kan terjemahan atau tafsir ya. Makanya biasanya para penghafal Al-Quran yang wanita ketika dia sedang haid itu nanti ketika dia membaca yang dibaca yang ada terjemahannya. Maka yang terjemahannya itu bukan Al-Quran, tapi itu adalah terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Jadi kalau yang itu megang tidak harus suci, tapi kalau seandainya suci lebih baik karena itu takzim kepada Al-Quran. Makanya kalau seandainya kita tuh megang Al-Quran ya memang kita harus suci ya. Meskipun memang ada pendapat la yamassuhu illal mutahharun, itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu tidak dipegang oleh kecuali oleh makhluk yang suci, yaitu ketika di Lauhil Mahfuz. Tapi mayoritas ulama punya pemahaman bahwa ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa kalau kita megang mushaf harus kondisi suci. Nah, kalau tidak mushaf nggak suci nggak apa-apa, tapi lebih baik dalam kondisi suci. Tapi kalau mushaf ya seperti yang di belakangnya jenengan kan mushaf. Jadi kalau kita megang ya harus dalam kondisi suci. Jadi wudu dulu, bersih dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, kemudian kalau seandainya kita itu belum bersuci, kemudian ada Quran di lantai, mushaf di lantai,
Ini kalau nggak kita amankan nanti bisa dipakai main anak-anak. Gimana? Ya kalau kayak gitu ya segera aja diambil untuk diamankan, ditaruh di tempat yang baik sehingga tidak tidak digunakan untuk hal-hal yang enggak gitu. Nah kemudian kan zaman kan berganti kan. Nah setelah zaman kita itu muncul yang namanya teknologi digital, sehingga akhirnya Quran pun akhirnya juga di-scan dalam bentuk digital. Terus bagaimana itu hukumnya? Nah ini memang masalah-masalah yang kekinian ya, sehingga memang menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad terkait dengan masalah ini. Tapi terkait dengan masalah ini, memang mayoritas ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern itu punya pemahaman bahwa ketika Quran itu diinstal di HP, maka hukum-hukumnya itu berlaku hukum Quran. Nah ini hukumnya berlaku hukum Quran. Ya, artinya ketika pas dia itu dibuka, ya kita harus dalam kondisi suci. Atau kalau pas kita masuk WC, ya berarti itu harus ditutup ya. Nah, bukan ditutup aja ya, ditutup setelah itu masukkan ke saku. Jangan ditaruh di luar nanti diambil orang ya. Jadi ditutup. Jadi kalau itu ditutup, maka itu hukumnya kita itu sama seperti tidak bawa lagi Quran. Tapi begitu itu dibuka lagi, maka seperti kita itu pegang mushaf lagi gitu. Nah, itu ulama-ulama mutaakhirin punya pemahaman begitu. Jadi ketika di laptop, ketika di HP itu dibuka, maka dia berlaku hukum mushaf. Jadi begitu dia ditutup, ya berarti seakan-akan mushaf itu sudah tidak ada lagi gitu. Memang ini kan zamannya berubah ya. Dan memang makanya yang namanya ijtihad itu selalu dibutuhkan setiap zaman. Kenapa? Karena setiap zaman itu selalu ada hal-hal yang baru yang membutuhkan ijtihad. Ijtihad yang benar ya, bukan ijtihad yang asal-asalan. Saya kira itu ya terkait dengan jawaban tadi itu. Cukup ya? Barangkali itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.